Kemudian mengenai ruang lingkup materi kajian bahasa Arab itu sendiri, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ada 3 komponen atau ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu sejarah. Yang saya maksud sejarah di sini adalah idealnya sebelum seseorang mempelajari bahasa Arab harus mempelajari tahapan yang pertama, yaitu tahapan tentang sejarah yang terbagi kepada 2 subtema, yaitu mempelajari asal-usul bahasa Arab dan asal-usul bangsa Arab. Orientasi dari pembelajaran sejarah ini sifatnya cukup diketahui, atau sifat aspeknya itu al-majalul wijdani, sifatnya afektif, berarti lebih kepada sikap. Berarti para guru mempunyai kewajiban mengarahkan para santri dan mahasiswanya untuk membentuk terlebih dahulu sikap mereka ketika akan mempelajari bahasa Arab. Sebagai contoh, kalau boleh kita renungkan, kalaulah misalkan kita boleh bertanya-tanya, apa sih alasannya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasanya Al-Quran? Apakah tidak ada bahasa yang lain yang lebih baik? Kenapa harus bahasa Arab? Tentunya bila dijawab dengan jawaban yang sederhana, dan itu mah sudah takdir, berarti itu sudah menutup pintu diskusi, pintu komunikasi. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin mencoba menggali, menganalisa apa saja alasan, keutamaan, manfaat sehingga bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa pilihan Allah dalam kitab sucinya umat Islam, yaitu Al-Quran Al-Karim. Anda boleh dan bisa melihat kira-kira apa saja materi mengenai asal-usul bahasa Arab ini. Mulai dari definisi, rumpun bahasa, bahasa Arab Fusha, sejarah terbentuknya bahasa Arab, ragam bahasa di dunia, dan keutamaan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, Anda pun bisa mempelajari asal-usul bangsa Arab. Ada yang menarik dalam tema kali ini. Sekali lagi, kalau kita boleh dalam tanda kutip mempertanyakan kenapa Allah memilih negeri Arab, negeri yang gersang, negeri yang panas, negeri yang kurang subur, sebagai tempat dipilihnya, diturunkannya Al-Quran, wahyu terakhir kepada Nabi terakhir pula. Kenapa tidak di negara-negara ataupun bangsa-bangsa yang sudah maju? Karena pada waktu yang bersamaan sudah ada bangsa lain yang sudah jauh lebih maju, seperti misalkan Persia, Romawi, Yunani. Kenapa Allah memilih negeri Arab sebagai tempat diturunkannya Al-Quran dan bukan di bangsa yang lain? Tentunya ini menarik perhatian bagi kita semua untuk menganalisa apa sih istimewanya negeri Arab. Apalagi sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya di Gua Hiro, yang mana sebagaimana kita ketahui posisi dan kondisi geografis Gua Hiro itu bisa dibilang agak terjal dan agak kurang nyaman untuk menerima wahyu pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi sekali lagi, kita tidak ingin menggugat ataupun mempertanyakan. Kita hanya ingin mencoba menganalisa apa alasannya, apa analisanya, sehingga Allah memilih negeri atau negara Arab sebagai tempat diturunkannya wahyu terakhir. 2 komponen ini sangat perlu disampaikan oleh para guru kepada para santrinya dalam rangka memupuk sikap atau attitude dan afektif mereka ketika mereka akan mempelajari bahasa Arab. Setidaknya ada beberapa poin yang mungkin bisa ditarik kesimpulan
dari pembelajaran sejarah ini? Minimal, pertama, kita bisa mencoba menceritakan atau menapaktilasi perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu. Perjuangan Nabi, kesulitan, kendala, rintangan, halangan dan hambatan, semua hal itu menurut hemat saya bisa menjadi dasar-dasar pembentukan sikap kepada para santri untuk bisa lebih tawadu sebelum mereka nanti mempelajari bahasa Arab. Saya pun sudah coba susun materi-materi ini sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Misal, definisi bahasa boleh diajarkan semenjak dari TK, walaupun bentuknya dalam nyanyian. Misal seperti itu. Naik ke SD, nambah lagi materinya. Naik ke sanawiyah, nambah lagi materinya. Naik ke mu'alimin, juga nambah materinya. Sampai naik ke perguruan tinggi. Jadi, di sini saya sudah coba mengkalkulasikan semua materi ajar berikut tahapan pembelajarannya dari jenjang ke jenjang. Jadi, tahapan pembelajaran ini saya harapkan agar bisa berkesinambungan dari jenjang terendah, kemudian naik lagi sampai jenjang tertinggi. Jadi ketika Anda mempelajari kajian bahasa Arab, kajiannya sama, cuman bobotnya yang bertambah gitu. Jangan sampai Anda mengkaji bahasa Arab dari satu jenjang ke jenjang yang lainnya dengan materi dan bobot yang sama. Dan hasil pun yang sama. Makanya ini saya sudah coba susun mengenai materi-materi tentang kajian sejarah. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah ada yang saya sebut dengan keterampilan berbahasa. Setelah Anda dipupuk sikapnya di tahapan yang pertama, kita coba latih keterampilan berbahasanya, baik mendengar, berbicara, membaca, maupun menulis. 4 keterampilan berbahasa ini memiliki kurang lebih 8 sub-sub materi yang bisa kita kaji, yang bisa kita jadikan sebagai acuan pembelajaran dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Tapi tujuan dari pembelajaran keterampilan berbahasa ini berbeda dengan tujuan mempelajari sejarah. Kalau mempelajari sejarah itu cukup diketahui, tapi mempelajari keterampilan itu tidak cukup diketahui, tapi harus dikuasai. Sebagaimana kita lihat, keempat keterampilan ini namanya juga keterampilan. Makanya saya sebut ini aspeknya psikomotor. Kalau psikomotor lebih kepada pembiasaan gerak. Dari mulai berbicara, mendengar, membaca, dan lain sebagainya. Makanya keterampilan berbahasa yang 4 ini perlu dilatih dan diasah sehingga dikuasai dengan benar oleh para santri dan mahasiswanya. Bisa balad-balad Ibnu Azka memperhatikan materi-materi tentang keterampilan bahasa sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Kemudian setelah 2 tahapan tersebut, kita boleh mempelajari tahapan yang ketiga, yaitu ilmu-ilmu bahasa Arab. Perlu diketahui, dari beragam literatur yang pernah saya baca, banyak pendapat dari para ulama mengenai ilmu-ilmu bahasa Arab. Saya memilih pendapat yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu bahasa Arab itu ada 12. Dari mulai nahu, sorob, balagoh, arud, aswad, lahjat, ma'ajim, fiqhul lughoh, adab, imla, insya, dan khot. Ke-12 ilmu ini memiliki submateri 14. Dan saya sudah susunkan materi-materi tersebut sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Bila pembelajaran sejarah cukup diketahui,
pembelajaran keterampilan harus dikuasai, untuk pembelajaran ilmu tidak cukup diketahui dan tidak cukup dikuasai, tapi wajib dipahami, karena ini ranahnya kognitif. Jadi ranahnya bukan psikomotor, ranahnya bukan afektif, tapi ini ranahnya kognitif atau bersifat keilmuan gitu. Nah, silahkan nanti bisa kita pelajari satu persatu dari sub-sub materi ini, mulai pendahuluan, sejarah, tokoh, definisi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh kasus, selama ini ketika saya bertemu dengan santri ataupun mahasiswa, mereka lebih banyak fokus terhadap bagaimana supaya saya bisa membaca kitab gundul. Kalau Anda punya orientasi supaya bisa membaca kitab gundul, itu ada di poin nomor 5, yaitu kajian. Tapi bisa jadi seorang santri tidak serta-merta semuanya harus jadi ataupun mampu bisa baca kitab gundul. Bisa juga Anda menjadi seorang sejarawan nahu. Anda pun bisa mengkaji karya-karya, buku-buku dari para ulama ilmu nahu. Begitupun dengan aspek-aspek yang lainnya. Makanya kalaulah boleh diizinkan, saya melihat realita yang selama ini terjadi justru terbalik. Ketika santri pertama kali belajar, justru bukan dibina dulu sikapnya, tapi langsung dikasih ilmu dulu, baru keterampilan, kemudian aspek sejarahnya pun terkadang malah seolah-olah tidak pernah disampaikan. Ibaratnya, bagi seseorang yang suka latihan bela diri, biasanya ada yang disebut dengan pernapasan, ada yang disebut dengan kuda-kuda sebelum dikasih jurus oleh para gurunya. Nah, kenyataan yang sekarang terjadi, yang saya amati selama kurang lebih 7 tahun ke belakang, santri ketika masuk ke sekolah langsung diberi jurus. Tidak diperiksa dulu kuda-kudanya sudah kuat belum, napasnya sudah bagus atau belum, tapi langsung dikasih jurus. Makanya tidak heran kalau selama ini para santri punya kesan kurang positif terhadap pembelajaran semua ilmu-ilmu alat yang ada di pesantren. Kenapa? Karena ada keterputusan mata rantai pembelajaran. Idealnya kalau boleh kita perhatikan, pembelajaran itu harus berkesinambungan. Misal sejarah, oke, misalkan untuk jenjang TK belum diajarkan. Keterampilan untuk jenjang TK boleh, tapi sifatnya pengenalan. Ilmu-ilmu jangan dulu. Kemudian jenjang SD, aspek sejarah pengenalan. Keterampilannya sudah dibina, ilmunya baru dikenalkan. Naik ke jenjang sanawiyah, sejarahnya dibina, keterampilannya dikembangkan, dan seterusnya. Jadi idealnya apapun materi ajarnya, apapun mata pelajarannya, seharusnya dan seyogianya dibuat berkesinambungan dan berkelanjutan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Jadi selama ini yang saya tangkap, yang saya lihat, yang saya analisa, seorang guru ketika mengajar di SD, ya dia mengajar dengan style dianya sendiri. Ketika naik si anak ke sanawiyah, guru sanawiyah pun mengajar sesuai dengan stylenya masing-masing. Tidak mendapatkan misal rekomendasi dari guru SD. Ini catatannya anak sanawiyah yang baru seperti apa ketika mentuntaskan jenjang SD-nya. Begitupun yang dari sanawiyah ke mu'alimin, ketika naik ke jenjang SMA aliyah atau mu'alimin, para guru di jenjang tersebut mengajar sesuai stylenya juga masing-masing. Tidak ada misalkan mengajar sesuai dengan rekomendasi dari para guru sanawiyah. Begitupun dengan para dosen yang mengajar di perguruan tinggi, tidak mendapatkan informasi ataupun rekomendasi
terkait riwayat akademis dari para santri ataupun siswa tersebut. Jadi setiap jenjang, baik dari TK, SD, sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi, mereka mengajar sesuai stylenya masing-masing. Mereka mengajar sesuai kebijakannya masing-masing. Tapi tidak ada kesinambungan atau keberlanjutan atau sinergi materi ajar dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Makanya kalau boleh diizinkan, ini ada sedikit hasil temuan saya mengenai kasus keterampilan berbahasa yang saya coba himpun, coba analisa, dan coba teliti dalam setiap tahunnya. Saya sebetulnya punya data dari 2015 sampai 2020. Tapi ini saya coba tampilkan data 3 tahun. 15, 16, 16, 17, dan 17, 18. Ini temuan atau penelitian ketika saya dulu ngasih ujian ataupun penelitian mengenai kemampuan santri dan mahasiswa dalam menulis surat Al-Fatihah sebanyak 7 ayat. Ternyata dari 36 kalimat dalam surat Al-Fatihah di tahun 2015 dan 2016, skor yang tertinggi yang dihasilkan oleh para santri dan para mahasiswa tidak ada satupun yang mencapai angka 100%. Sebagai contoh, tahun 15-16 nulis bi saja hanya 96,9%. Malah menulis Allahi itu pun hanya 96,5%, tidak mencapai 100. Tiap tahun dari 15-16, 16-17, 17-18 tidak ada satupun kalimat yang dapat ditulis dengan sempurna sehingga mencapai skor 100%. Itu skor tertinggi atau tulisan yang paling banyak benarnya. Nah, di sini ada yang menarik perhatian dari saya ketika melihat skor terendah atau penulisan kalimat yang paling kurang benarnya. Dilihat dari 3 tahun ataupun kalau yang saya tampilkan di sini hanya data yang 3 tahun. Sebetulnya saya punya sampai yang 5 tahun. Coba kita perhatikan. Tahun 15, tahun 16, presentasi penulisan Al-Maghdubi itu hanya 59,4. Nulis Nasta'inu 55,8 dan seterusnya. Yang menariknya, dari 5 tahun berturut-turut, skor terendahnya atau 5 skor terendahnya itu semuanya masih kalimat yang sama. Kita perhatikan. Al-Maghdubi tahun 15 ada, tahun 16 ada, tahun 17 juga ada. Di sini kita lihat juga skor teratas skor terendah kedua, nulis Nasta'in ada. Di sini pun ada Nasta'in. Di sini pun ada Nasta'in. Di sini ada Al-Mustaqim, di sini pun ada Al-Mustaqim, di sini pun ada Al-Mustaqim. Di sini ada As-Sirat, As-Sirat, As-Sirat. Ad-Dolin, Ad-Dolin, Ad-Dolin. Yang menariknya, dalam 5 tahun terakhir, skor terendahnya diwakili oleh 5 kalimat yang sama, tapi dengan persentase yang berbeda. Makanya, bagi saya, tidaklah berlebihan jikalau temuan penulisan 5 kalimat terendah ini menjadi kesimpulan saya ketika saya selama ini bersilaturahmi bersama para santri dan para mahasiswa. Kesimpulan dari temuan di atas sederhana. Pertama, santri dan mahasiswa itu wajib dinastain, dibantu. Jadi ingat, yang pertama temuannya adalah santri dan mahasiswa itu wajib dinastain,
wajib dibantu, baik oleh guru, dosen, maupun pihak lembaga. Kedua, jangan terus-terusan dimagdub. Kasihan santri dan mahasiswa itu. Jangan terus-terusan dimarahi, jangan terus-terusan disuruh-suruh, jangan terus-terusan direndahkan. Dinastain, coba dibantu. Tetapi wajib diberi al-sirat ataupun solusi. Jangan terus-terusan dimagdub, tapi beri solusi yang baik dan komprehensif dengan cara dibimbing, diayomi dengan solusi-solusi yang tepat, benar dan baik. Keempat, supaya hasil pembelajarannya lebih mustaqim, supaya lebih berkualitas dan lebih berintegritas serta lebih berkesinambungan. Semua hal itu agar para mahasantri ataupun santri tidak dolin, sesat, dan menyesatkan hasil pembelajarannya. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan mengenai ruang lingkup materi bahasa Arab yang selama ini saya alami di beberapa tahun terakhir bersama para santri dan mahasiswa. Sederhananya, coba kenalkan dasar-dasar kebahasaan sebagai bekal pertama dan mendasar bagi para santri dan mahasiswa. Kemudian buatkanlah tahapan-tahapan pembelajaran yang lebih berkesinambungan, yang lebih berkelanjutan, yang lebih bersinergi dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Apapun mata pelajarannya, apapun kajian ajarnya. Makanya apa yang saya tawarkan ini, yang saya tawarkan di sini sifatnya masih tawaran. Tapi ini pun sudah coba saya praktekkan dalam keseharian saya ngajar baik di pesantren maupun di perguruan tinggi. Tapi mengingat pembelajaran mereka dari jenjang ke jenjang tidak berkesinambungan, saya pun merasa lebih banyak menemukan kesulitan. Karena ketika saya bertemu dengan mahasiswa yang idealnya misal sudah mengetahui materi A, B, C, D, ternyata ketika di jenjang perguruan tinggi saya harus mengulangi kembali dari awal, harus mengulangi lagi dari awal. Jadi kalau terus-terusan seperti itu sepertinya tidak akan pernah maju pembelajaran yang sedang kita perjuangkan selama ini. Itu ruang lingkup materi pembelajaran bahasa Arab yang saya bisa sampaikan ke para balad-balad Ibnu Ajka yang saya hormati. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan buat diskusi antara saya dengan semua balad-balad Ibnu Ajka yang saya hormati. Silakan nanti kita boleh berdiskusi, berkasih saran mengenai kelanjutan dan perbaikan pembelajaran bahasa Arab di kemudian hari. Ingat, mempelajari bahasa Arab itu tidak mesti hanya berkutat kepada dua hal, baca kitab sama muhadasah. Ingat, kalau melihat di sini muhadasah itu hanya keterampilan. Nahu itu ilmu, sedangkan yang lainnya masih banyak yang mungkin perlu kita ajarkan kepada para santri dan mahasiswa kita semuanya. Demikianlah mungkin pembahasan mengenai ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab dari jenjang ke jenjang berikut dengan tahapannya masing-masing. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.